mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadits, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pertemuan lalu kita telah membahas tentang adab bertamu dan menerima tamu, ya. Nah, hari ini insyaallah kita akan membahas tentang bab takdir. Apa namanya? Bab takdir. Apa itu takdir? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, rukun iman nomor 6 apa? Percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Keliru itu. Tidak ada dalam Islam takdir itu buruk. Semua takdir itu baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menetapkan takdir yang buruk bagi manusia. Hanya saja ada satu dalil yang kita mesti paham. Bunyi dalilnya begini: wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang baik menurut kita itu justru tidak baik di mata Allah. Bisa jadi yang buruk menurut kita itu bisa jadi adalah baik di mata Allah. Jadi itulah konsep takdir. Jadi semua yang terjadi pada diri kita saat ini adalah baik di mata Allah. Nah, kita akan bahas tentang konsep takdir ini. Tujuannya apa? Supaya kita bisa membedakan mana takdir yang bisa kita ubah, mana takdir yang bisa kita ubah. Nanti kita tempatkan energi kita, waktu kita, pikiran kita harus berusaha merubah takdir yang bisa kita ubah dan abaikan takdir yang tidak bisa kita ubah. Kita mulai ibu-ibu ya. Takdir itu ada dua. Yang pertama ada namanya takdir mubram. Apa namanya? Takdir mubram. Takdir mubram itu adalah takdir yang tidak bisa diubah. Kalau kita ubah dan kita paksakan untuk merubahnya, maka status kita melakukan dosa besar. Saya ulang, takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah. Jangan diubah. Kalau kita ubah, maka kita berdosa. Takdir mubram adalah takdir yang Allah sudah ciptakan kita sebagaimana adanya. Saya ambil sebuah contoh takdir mubram yang tidak bisa diubah, tidak boleh diubah. Kalau dipaksakan untuk merubahnya, maka kita berdosa. Contoh takdir mubram. Kita dilahirkan dalam kondisi perempuan. Bisa nggak kita ubah? Nggak bisa. Enak jadi laki-laki itu ya. Nggak manga-manga di rumah loh, nganggu-nganggu aja ya. Nah itu tak bisa diubah. Kalau gitu saya jadi laki-laki aja lah, berdosa. Jangankan jadi laki-laki, mirip-mirip kayak laki-laki aja dosa. Apalagi jadi laki-laki. Dilahirkan dari keluarga yang seperti apa, itu adalah takdir mubram. Ngapa saya jadi keluarga Minang ya? Ancak jadi keluarga Jawa
kita dilahirkan dari bapak yang seperti itu, kita dilahirkan dalam kondisi perempuan, tidak bisa diubah. Kalau mau dipaksakan berubah, kita berdosa. Contoh, kita lahir mata kita warna hitam, tidak bisa. Cobalah aku yang darah-darah Lemminho, mataku biru, nggak bisa. Mata kita hitam, rambut kita hitam, ikal, rambut kita panjang, rambut kita lurus, itu takdir mubram, dia tidak boleh diubah. Bentuk hidung, kemudian bentuk ukuran bibir, kemudian bentuk alis, ya, kemudian kita pendek, kita tinggi, kemudian bentuk telinga kita, itu semuanya takdir mubram yang tidak bisa kita ubah. Kalau kita ubah pun kita akan berdosa. Makanya kenapa tidak boleh menghina orang yang cacat? Karena cacat itu takdir mubram yang dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu Maha Adil. Segala yang datang dari Allah tidak dipertanggungjawabkan. Saya ulang, segala yang datang dari Allah tidak dipertanggungjawabkan. Contoh, kalau ada anak yang dilahirkan dalam kondisi Down syndrome, dia dilahirkan, kan ada anak-anak yang gak sempurna akalnya, pertumbuhannya lambat, usianya udah 20 tahun, tapi tingkah lakunya masih seperti anak usia 2 tahun. Gak sempurna dia. Apakah dia berdosa kalau dia bikin salah? Tidak. Apakah dia berdosa kalau dia bikin dosa? Tidak, karena akalnya tidak sempurna. Itu adalah takdir mubram yang datang dari Allah. Maka tidak boleh diubah. Kalau kita ubah, kita hanya boleh menyembuhkan, tapi agak sulit. Makanya anak-anak yang Down syndrome akalnya tidak sempurna, dia tidak dituntut pertanggungjawaban atas dosa dan pahalanya. Nah, takdir mubram tidak boleh kita ubah. Contoh, makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kenapa kita itu boleh pakai lipstik? Ibu-ibu pakai lipstik? Kenapa boleh pakai lipstik? Karena lipstik itu dia bisa dihapus lagi, betul? Kenapa boleh pakai bedak? Karena bedak itu bisa dihapus lagi. Jadi dia boleh, dia hilangnya sekejap. Kenapa boleh menghitamkan alis pakai pensil alis? Karena dia bisa dihapus lagi. Dia tidak merubah takdir. Dia cuma sesuatu yang bisa dihapus. Kenapa boleh pakai blush on? Tahu blush on? Yang merah-merah di pipi itu. Karena dia bisa dihapus lagi. Kenapa ibu boleh pakai semacam maskara? Ya, sekedar maskara lah ya. Nah, karena dia bisa dihapus lagi. Asal jangan waterproof, jangan tahan air. Kalau dia tahan air, ibu kalau ngambil wudhu, ibu harus hapus dulu baru ambil wudhu. Kenapa itu boleh? Ibu nih semua pakai bedak, ini pakai lipstik. Kenapa boleh? Karena dia bisa dihapus lagi. Nah, kenapa kita tidak boleh cukur alis? Cukur alis itu baliknya lama. Kalau dia kembalinya dalam waktu yang cukup lama, misalnya kita cukur alis kita, dia kan baliknya lama, Bu. Maka itu tidak boleh, Bu. Dia termasuk merubah takdir mubram. Makanya pernah cukur alis, jangan buat lagi. Kenapa tak boleh kerok alis? Karena kembalinya lama. Maka status hukumnya syubhat. Kalau alisnya mau dirapikan, cukup dengan disisir atau dikasih pensil alis aja, atau biarkan aja lah kayak gitu, jangan macam-macam juga lagi. Nah, karena kalau dia dikerok, kalau dia dicabut, dia kembalinya lama, dia merubah takdir mubram. Sulam alis lama kembalinya, udah pasti lama. Tapi kan kembali nanti ustazah lama kelamaan, itu kan lama, berarti dia merubah takdir mubram. Syubhat, tinggalkan. Apa namanya? Jadi kan gini, Bu. Kalau dia kembali seperti semulanya cepat, itu boleh. Pakai bedak boleh, ya kan, blush on boleh, lipstick boleh. Karena cepat dia hilang. Kalau dia
berubahnya permanen, jelas nggak boleh Bu, permanen dia berubahnya Bu. Contoh, operasi plastik, mancungkan hidung, tebalkan bibir, turunkan turunkan dagu, naikkan tulang pipi, operasi ke Vietnam, ke Korea, itu jelas haram karena berubahnya permanen. Maka dia berubah bentuk dan takdir Allah yang tadinya harusnya takdir mubrah. Paham? Tapi ada di antara keduanya syubhat. Kalau yang halal tadi dia kembali seperti semula. Kalau yang haram dia tidak akan pernah kembali seperti semula. Contoh orang yang operasi plastik itu haram. Tapi ada di antara kedua-duanya Bu, itulah syubhat. Apa maksudnya Ustazah? Dia kembali tapi lama. Apa contohnya? Itulah tadi sulam alis, itulah tadi sulam bibir, itulah tadi eyelash. Tahu Ibu dah? Saya tahu juga. Eyelash itu extension, sambung bulu mata. Nanti kembali lagi dia seperti semula, tapi sebulan, 2 bulan, maka statusnya syubhat. Paham maksudnya nih? Dia tidak permanen tapi lama, maka lebih bagus jangan dilakukan. Rebonding, keritingkan rambut, smoothing, kita tidak sarankan karena status hukumnya syubhat. Kan tidak permanen Ustazah. Iya, dia kembali seperti semula, tapi kan tidak seperti bentuk awal lagi. Gini. Nah, dia kembali seperti bentuk semula, tapi tidak sama seperti awal lagi. Nah, beda pada hal-hal, apalagi contohnya yang syubhat, misalnya behel. Behel itu boleh kalau alasannya kesehatan. Misalnya nih, ibu harus pakai behel Bu, karena kalau ibu nggak pakai behel, nanti ibu akan sakit gusinya, akan tumbang giginya, terjadi peradangan akut, maka ibu mesti pakai behel. Tapi kalau cuma untuk cantik-cantik aja, tidak boleh, karena berarti merubah takdir mubrah. Apa? Sama, tetap nggak boleh. Ustazah, pakai behelnya adalah syarat untuk masuk kerja, tidak boleh, nggak boleh. Cari kerja yang tidak mensyaratkan itu. Kenapa? Karena sesuatu yang darurat dalam agama Islam itu adalah yang menyebabkan kematian. Selagi kita tidak mati tanpa kerja di situ, berarti dia bukan darurat. Okay? Nah, itu tidak bisa. Memang berat, tapi kayak gimana ya? Kalau boleh saya pasang juga eyelash. Nah, contohnya lagi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Mewarnai rambut, boleh nggak? Mewarnai rambut kalau ibu punya uban. Nah, ini kan rata-rata mungkin kita udah uban gitu ya. Kalau ibu beruban, lalu ibu hitamkan dengan sampo rambut atau pewarna rambut, warna hitam, jelas haram, dalilnya jelas. Nah, bagaimana kalau selain hitam? Selain hitam boleh, tetapi kalau pewarna rambut selain warna hitam, itu dia mesti yang henna. Henna itu mewarnai rambut yang dia masuk ke dalam rambut. Tapi kalau dia berada di luar rambut, seperti bigen-bigen orang-orang zaman kita sekarang, itu tetap tidak boleh. Ya, jadi jangan ibu lakukan. Gimana? Kalau mencabut uban makruh kecuali gatal, boleh cabut. Kalau potong rambut itu sesuatu yang tidak melanggar syariat. Potong rambut, potong kuku, cukur bulu-bulu, itu kan memang sesuatu yang justru dianjurkan ya. Jadi dia tidak menyalahi syariat. Kalau gigi palsu itu kalau untuk alasan kesehatan itu nggak ada masalah Bu. Ibu kalau sudah tua nggak ada gigi, kalau ibu tak pakai gigi, masa makan ibu bubuah ke bubuah. Kalau kayak gigi palsu itu alasannya kesehatan. Kesehatan itu hifzun nafs, menjaga jiwa, menjaga diri.
Makanya boleh pakai pen kalau patah, boleh diperbaiki giginya kalau mulutnya kalau sumbing, boleh pasang gigi palsu kalau kita tak ada gigi, boleh pakai pen kalau kita patah, boleh pakai cincin rem jantung kalau kita sakit jantung. Itu alasannya kesehatan, itu nggak ada masalah kalau alasannya adalah alasan kesehatan. Nah, alasan kesehatan dalam kaidah fikihnya dijelaskan bahwa hifdzun nafs, menjaga diri, itu hukumnya wajib. Kalau giginya permanen boleh, tak permanen juga boleh. Tanggalkan, pasang, tapi jangan jatuh pas makan cendol. Jatuh lagi. Seperti itu maksudnya. Ada yang ragu lagi? Nah, takdir mubram jangan diubah. Tapi kalau sekedar ibu cuma pakai bedak, sekedar ibu cuma pakai skincare, sekedar ibu cuma pakai sekedar lipstick, tetapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti jadinya tabarruj. Apa itu tabarruj? Lain daripada yang lain, lain sendiri, itu namanya tabarruj. Jangan berlebih-lebihan. Maka saran saya, kalau pakai lipstick, kalau ibu pakai bedak, carilah yang misalnya tidak waterproof, tidak anti air, ya kan? Sehingga kalau ibu pakai yang anti air, ibu harus ngapus sebelum ibu ngambil wudhu, ya kan? Kalau ibu pakai blush on pergi pesta, jangan yang anti air, yang waterproof. Kalau ibu pakai juga, ibu harus ngapus sebelum ibu ngambil wudhu. Nah, inilah yang dimaksud dengan takdir mubram. Jadi sebenarnya bentuk hidung, kita dilahirkan perempuan, kita dilahirkan dalam kondisi di keluarga yang seperti apa, itu nggak usah kita pikirkan. Kenapa? Karena dia telah Allah ciptakan dan tidak akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita meninggal nanti itu nggak akan ditanya, kenapa kemarin kamu lahir perempuan? Tidak akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa hidung kau pesek? Nggak akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa hidungmu mancung? Tidak akan diminta pertanggungjawaban. Tenang aja, karena ukuran manusia bukan dari situ. Makanya yang cakep jangan menyombongkan diri, yang tak cakep biasa aja. Karena kenapa? Kemuliaan kita bukan dari takdir mubram yang Allah ciptakan kita. Itu tidak usah diperhitungkan. Gak usah juga kita merasa gimana-gimana. Oke? Tapi kalau kita perawatan nggak ada masalah. Nah, selanjutnya yang kedua, ada namanya takdir mu'allaq. Apa namanya? Takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang bisa kita ubah. Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang bisa kita ubah. Dan kalau dia tak baik, dia harus kita ubah. Dan merubahnya itu mendapatkan pahala. Jadi jangan terbalik-balik, yang tadi kita ubah, yang ini kita tak ubah. Apa itu takdir mu'allaq? Pertama adalah termasuk takdir mu'allaq adalah bagian dari rezeki kita. Itu takdir mu'allaq. Rezeki itu bisa kita ubah. Rezeki itu bisa kita cari. Karena rezeki itu bukan ditentukan oleh Allah secara langsung. Memang ibu kan pernah baca atau dengar ustaz ceramah, rezeki udah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Ya, tapi dia mu'allaq, dia bukan mubram. Dia adalah takdir rezeki yang bisa kita ubah. Makanya kalau kita dilahirkan dalam keluarga yang susah, kita bisa ubah menjadi keluarga, menjadi rezeki kita semakin bagus. Ibu, kalau rezeki ibu gak bagus, anak ibu bisa jadi rezekinya bagus. Makanya rezeki itu mesti diusahakan. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada dalil innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah takdir rezeki kita sampai kita merubah takdir kita sendiri. Jadi rezeki itu bisa diubah. Makanya kalau kita bahas, nanti sampaikan kajian ini kepada suami-suami dan anak-anaknya. Ini sering saya bahas tapi belum saya sampaikan di sini. Kejar seluruh sumber rezeki. Sumber rezeki yang pertama adalah rezeki yang murni dan mutlak datang dari Allah. Dalam dalil dikatakan wa narzuqukum
min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki pada tempat yang tak diduga-duga. Jadi Bu, pintu rezeki yang pertama adalah rezeki yang datang dari Allah. Gak usah ibu cari, pasti rezeki ada. Contoh, ibu-ibu gak usah kerja, suami gak usah kerja, anak satu keluarga gak usah kerja, pasti tetap akan hidup. Minimal hidup dari bantuan orang lain, ya kan? Semut aja di dalam lubang bisa hidup, betul? Saya sering sampaikan, berapa banyak COVID terjadi di Indonesia, berapa lama, jutaan orang di PHK, tapi semuanya hidup gak? Hidup, karena ada rezeki yang datang dari Allah, tak usah dicari, tak usah dijemput, rezekinya pasti ada. Tapi kan kadang-kadang gak cukup begitu, kita butuh rezeki yang lebih banyak lagi. Supaya dengan rezeki itu kita bisa sedekah, dengan rezeki itu kita bisa hibah, dengan rezeki itu kita bisa zakat, dengan rezeki itu kita bisa umroh, dengan rezeki itu kita bisa haji. Maka kita cari pintu rezeki yang kedua. Tadi yang pertama apa? Rezeki yang datang dari Allah tanpa dicari. Yang kedua, rezeki yang datang dari Allah tapi kita cari, kita usahakan. Makanya ada dalil yang tadi saya sebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rezeki dicari. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, orang yang mencari rezeki itu insya Allah tidak akan Allah sia-siakan. Banyak yang nanya, Ustazah, kenapa ya jualan sekarang nggak laris? Belum aja, jualan aja, kasih penghargaan terbaik, kerja aja dulu, pasti Allah akan kasih rezeki. Ingat, salah satu sifat mustahil dari Allah adalah menyia-nyiakan usaha hambanya. Nah, jadi rezeki itu memang mesti dicari. Karena jangankan ibu, para nabi pun cari rezeki. Nabi Muhammad itu nyari rezeki ke negeri Syam. Negeri Syam itu terdiri dari 4 negara: Jordania, Mesir, Palestina, Suriah. 4 negara, berjalan kaki. Kita jualan tapi rumahnya ngeluh, jualan lontong depan rumahnya ngeluh. Rasulullah itu cari rezeki 4 negara, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Jadi rezeki yang kedua adalah rezeki yang datang karena kita cari. Yang ketiga, ada namanya rezeki yang datang karena kita syukuri. Pertama tadi dari Allah. Yang kedua, rezeki yang datang karena kita cari. Yang ketiga, rezeki yang datang karena kita syukuri. Bu, pernah nggak ibu melihat orang yang ngeluh terus? Apa katanya? Ini hati-hati, saya sering dengar teman-teman saya, terutama pengusaha-pengusaha sawit ya. Pas rezeki banyaknya diam-diam aja. Kok ketawa ibu? Pas rezeki banyak dia diam-diam aja. Pas harga sawit turun sedikit aja, payah sekarang hidup. Sementara emasnya belilit pinggang, payah sekarangnya. Hidup sulit sekarang, susah kali rezeki sekarang. Tanpa kita sadari, semakin banyak kita mengeluh, semakin rezeki itu akan hilang. Karena konsep rezeki datang kalau kita merasa bersyukur. Kan kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur, Allah tambahkan. Syaratnya apa? Syukur dulu. Kalau nggak syukur, nggak nambah-nambah. Kalau nggak bersyukur, maka rezekinya nggak akan nambah-nambah. Maka bagaimana cara bersyukur? Nikmati dulu tuh rezeki hari ini, maka insya Allah besok akan Allah tambah. Misalnya nih caranya, ibu dapat rezeki hari ini 20.000, alhamdulillah. Dapat 20.000 hari ini, cukuplah untuk makan hari ini. Oke? Besok rezekinya naik jadi 200.000 sehari, alhamdulillah, lebih banyak dari yang kemarin. Besok nggak dapat apa-apa, alhamdulillah, kan yang kemarin udah banyak. Nah ini dia. Gitu caranya Bu, gitu caranya kalau mau bersyukur. Nah itu nanti tuh panjang rezekinya itu. Tidak dapat hari ini 10.000, payah panas sekarang.
Susah kali 10.000 ya udah masuk. Besok naik jadi 200.000. Alhamdulillah 200.000. Tapi sekali belum. Besok turun lagi ke 5.000. Nah, itu kan sekali-kali yo payah zaman sekarang. Nah, itulah yang menyebabkan kita makin susah. Kan itu soal rasa. Syukur itu apa yang ada dalam dada. Makanya tidak usah bicara dosa. Orang yang tidak bersyukur tidak akan pernah bahagia. Makanya jangan menyandarkan kebahagiaan pada apapun yang ada depan mata. Saya sering mendengar kata-kata kayak gini. Aku tuh bahagia kalau aku punya kendaraan. Aku tuh bahagia kalau aku bisa beli apapun yang aku mau. Aku tuh bahagia kalau anakku itu bisa masuk ke kerja A. Aku tuh bahagia kalau seandainya saya dapat kerja B. Nggak kan pernah bahagia. Maka jangan berikan syarat pada kebahagiaan. Bahagia itu sekarang, di sini, saat ini, dalam kondisi ini. Kayak tadi gayanya, oke? Jadi berapapun rezeki yang datang hari ini, alhamdulillah bisa makan hari ini. Besok banyak, alhamdulillah lebih banyak dari kemarin. Besok sedikit, alhamdulillah kan kemarin udah banyak. Besok sedikit lagi, alhamdulillah ntar juga naik lagi kok. Mantap, itu baru jemaah saya nama. Ikan dan cerini aja tadi. Segini ya, segini ya. Susah. Kalau kita suka ngeluh, itu menyebabkan hidup kita ini nggak maju-maju. Susah. Ya, orang dapat penghasilan yang sama, responnya bisa berbeda. Ya, pertama rezeki yang dapat karena kita datang dari Allah, kedua rezeki yang dapat karena kita usahakan, ketiga cobalah diubah. Bersyukur kita, rezekinya pasti akan naik karena janji Allah. Ya, dan kemudian yang keempat, rezeki yang datang karena kita bagi. Semakin banyak berbagi, semakin banyak rezeki. Semakin banyak berbagi, semakin banyak rezeki. Apa dalil? In ahsantum bi anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kembali kepada diri kita. Kalau kita berbuat jahat, kembali kepada diri kita. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, makanya berbagi itu perlu dilatih. Makanya saya sering bilang uang itu letaknya di tangan, jangan di hati. Kalau uang itu letaknya di hati, uang keluar hati sakit. Kalau uang letaknya di tangan, uang keluar hati biasa-biasa aja. Makanya kenapa ustadz-ustadz terutama yang di daerah kita ini selalu menganjurkan sedekah subuh. Karena jumlahnya sedikit, dilatih tiap hari. Ya dulu olia, khairum min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kenapa kita selalu anjurkan sedekah itu dikit untuk latihan? Karena berbagi kalau nggak dilatih nggak bisa. Kalau berbagi nggak dilatih nggak bisa. Makanya kenapa kita selalu anjurkan sedekah subuh? Buat kalian di rumah Tupperware, masukkan 2.000. Itu latihan kita berbagi. Sebulan kan cuma 60.000, iya kan? Tapi kalau nggak dilatih berat. Bagus beli nasi bungkus lagi 60.000, kalau nggak dilatih berat dia. Makanya kenapa ada orang kaya yang dermawan, ada orang kaya yang semakin kaya semakin tidak dermawan. Hati-hati, ibu-ibu. Penelitian menyebutkan orang tua usia 60 tahun ke atas, makin tua, makin banyak aset, makin susah mengeluarkan uang. Nauzubillah. Contoh, banyak kejadian tapi belum terbit dalam sebuah jurnal, masih sedang diteliti oleh teman saya. Misalnya gini, dia nabung dalam bentuk emas. Dia nabung, mak, untuk apa nabung, mak? Nanti kalau mak sakit, mama tak nyusahin anak. Wah, ditabunglah di bentuk emas. 1 emas, 2 emas, 3 emas, 4 emas. Dia digantunglah di sini, atau di tangan, atau digantung di genteng. Pokoknya disimpannya lah emasnya. Makin dia tua, makin dia banyak emasnya. Ini wajah-wajah punya emas. Lalu setelah itu makin dia tua, rupanya sakit dia. Apa katanya? Apa kata dia? Kata anaknya, yuk mak ke rumah sakit mak. Mak ada apa-apa dah. Sehat aja yuk.
Iya, anaknya nggak mampu membantu. Ayolah mak, nggak apa-apa mak, ke rumah sakit aja lah mak. Sehat emaknya sampai dia terbaring sakit, usia udah 70, 80. Ayolah mak, kita, ayolah bu, nek, cuk, semua, kita yuk ke rumah sakit. Sehat aja ya, aman aja ya. Udah, tetap tidak mau untuk dirinya sendiri, nauzubillah. Setelah itu makin dia sakit, ayolah mak, ujung-ujungnya meninggal dunia, nauzubillah. Nah ini hati-hati. Nah ini hati-hati. Jadi ibu-ibu yang saya sayangikan Allah, berbagi tidak hanya sulit untuk orang lain, sulit untuk diri sendiri. Sama dengan memaafkan. Kita sulit memaafkan orang lain, tapi lebih sulit memaafkan diri sendiri. Jadi bu, mulai saat ini kalau ibu punya salah, maafkan diri sendiri, ubah. Salah, oke, saya salah, maafkan diri sendiri, ubah. Yang pertama, balik kepada gaji kita. Yang pertama adalah takdir yang bisa diubah adalah rezeki. Rezeki pasti bisa diubah karena Allah tidak mungkin menyia-nyiakan usaha kita. Yang kedua adalah kejahilan atau kebodohan atau kurangnya ilmu. Kita bagaimanapun kurangnya ilmu, ilmu bisa dipelajari, ilmu bisa diubah, ilmu itu bisa dipelajari sehingga bisa kita amalkan. Dilahirkan dalam keluarga yang kayak gimana pun, dalam keluarga yang bukan pesantren, dalam keluarga yang bukan ahli agama, dalam keluarga yang biasa-biasa aja, bisa diubah menuntut ilmu, jadi orang pintar, jadi ahlul ilmi, ya. Kemudian yang ketiga, yang bisa diubah atau yang namanya takdir mu'allaq. Yang pertama apa tadi? Rezeki. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga adalah kita bisa merubah takdir dan keturunan kita. Itu bisa kita ubah. Dan sebagai penutup keturunan kita bisa kita ubah. Misalnya dari mak kita susah, lalu kemudian kita ciptakan anak-anak yang soleh, kita ciptakan anak-anak yang mapan dan dermawan, kita ciptakan anak-anak yang baik. Itu semua kita bisa lakukan. Dan alihkan energi, alihkan pikiran untuk merubah yang patut diubah. Jangan merubah bentuk hidung diubah, bentuk bibir diubah, bentuk alis diubah, ilmu tak diubah-ubah. Bentuk hidung diubah, bentuk rambut diubah, akhlak nggak diubah-ubah. Bentuk hidung diubah, bentuk dahanmu diubah, rezeki nggak diubah-ubah. Jadi terbalik-balik. Jadi kita itu hanya fokus kepada takdir mu'allaq. Ubah rezeki kita, ubah ilmu kita, ubah nasib kita, ubah keturunan kita. Itu semua kita bisa lakukan. Karena kenapa? Itu dalam kuasa kita. Itu kuasa kita. Tapi kalau bentuk hidung, bentuk bibir, bentuk mata, itu kuasanya Allah. Jadi kita bergerak dalam kuasa masing-masing. Hasilnya adalah kuasa Allah. Tapi usaha kita untuk merubah takdir kita itu kuasa kita. Makanya semua bisa diubah selagi dia takdir mu'allaq. Karena dia kita yang kuasa. Akhlak kita, emosi kita, itu semua kita yang menguasai. Jadi kita ubah. Itu semua tergantung kepada kita. Sekarang saya tanya sebagai penutup, meninggal itu takdir mubram atau takdir mu'allaq? Meninggal, orang mati, meninggal, mubram atau mu'allaq? Matinya, meninggalnya itu mubram. Tapi matinya kayak gimana caranya itu mu'allaq. Kita bisa usahakan kayak gimana mati kita. Kita kan tak tahu kapan mati nih. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal, tidak akan dimundurkan walaupun cuma 1 detik. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, misalnya jam 8 malam nanti adalah jadwal mati kita. Itu mubram atau mu'allaq? Mubram, oke? Tapi kita bisa mengusahakan gimana cara matinya. Misalnya nih, kalau jam 8 malam nanti kita lagi belajar, maka mati dalam keadaan belajar. Kalau jam 8 malam nanti lagi zikir, maka berarti meninggal dalam keadaan zikir. Kalau jam 8 malam nanti dalam kondisi nganga-nganga, meninggalnya nganga-nganga. Kalau jam 8 malam nanti lagi gosip, meninggalnya gosip. Kalau jam 8 malam nanti lagi majelis taklim, meninggalnya dalam majelis taklim.
meninggalnya lagi pengajian. Kalau jam 8 malam nanti lagi ribah, meninggalnya saat sedang ribah. Artinya apa? Usahakan 24 jam kehidupan kita ini baik. Apa tujuannya? Kita ini ingin mati dalam keadaan baik. Itu mu'allaq. Kita pengen mati dalam keadaan gimana? Itu bisa kita usahakan. Jadi kalau pagi kita pengajian, siang kita istirahat, malam kita pengajian, kita belajar, kita zikir, kita doa, kita sholat, kita baca Quran. Kita usahakan matinya dari Allah. Cara meninggalnya kita yang usahakan. Paham maksudnya ini? Tapi kalau kerja kita pagi ngalai-ngalai, siang ngalai-ngalai, malam baring-baring, pagi ngangong-ngangong, siang ngangak-ngangak, sore menung-menung, ya meninggalnya gitu lah. Nah gitu ya, makanya saya sering bilang jangan ada aktivitas yang tidak bermanfaat dalam hidup kita ini. Kalau bisa 24 jam itu bagus. Kenapa? Karena kita pengen mati dalam keadaan baik. Kita nggak tahu kapan mati kita, biarlah itu takdir Allah. Yang penting kita bisa usahakan meninggal kita itu kayak gimana. Sedangkan yang sudah baik saja belum tentu meninggalnya baik. Apalagi kita yang biasa-biasa saja. Semoga kita bisa mati dalam keadaan baik. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya sayangikan Allah, demikian dari saya. Bilang sama anak-anaknya bahwa ubahlah takdir mu'allaq. Jangan sibuk merubah takdir mubram, merubah bentuk gigi, bentuk hidung. Jangan sibuk di situ, berdosa. Sibuklah merubah nasib, merubah akhlak, merubah takdir, merubah rezeki, merubah ilmu, merubah adab, merubah akhlak kita. Insyaallah semua bisa lebih baik. Ala azhibnya Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'irin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udu salam, hayyina rabbana bisalam wa dakhilna al-jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dani wa qahar rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika limatin